Om Swastiastu, perkenalkan saya Dila Rosta Devi dengan NIM 1913081006, saya dari 6A Kimia. Baik, untuk memenuhi tugas toksikologi lingkungan, saya akan mempresentasikan tentang monitoring lingkungan dan biomonitoring. Monitoring lingkungan dan biomonitoring merupakan pemantauan terhadap efek toksin pada manusia dan untuk mengevaluasi suatu paparan bahan kimia terhadap manusia. Nah, ini tergantung dari faktor sifat fisiokimia suatu bahan, kebersihan diri manusia itu sendiri, serta beberapa faktor biologi antara lain umur dan jenis kelamin. Monitoring lingkungan dilakukan untuk menilai paparan bahan kimia terhadap manusia, sedangkan efek biologi pada manusia dapat dilakukan dengan biomonitoring. Untuk keuntungan dari pemakaian metode ini adalah terkaitnya bahan kimia secara sistematik yang dapat dipakai untuk memperkirakan resiko yang terjadi secara sederhana dan ringkas. Untuk keunggulannya sendiri, menggunakan kedua monitoring tersebut, yaitu kecocokan atau kesamaan prediksi paparan bahan kimia pada manusia dan efek biologi yang terjadi sehingga mudah dalam melakukan pencegahan gangguan kesehatan baik secara akut maupun kronis. Sebagai contohnya, monitoring lingkungan pada petani jeruk terhadap pemakaian pestisida dan biomonitoring dengan pengujian kadar kloninesterase darah pada petani tersebut. Biomonitoring merupakan ilmu yang mempelajari kandungan bahan kimia di dalam tubuh manusia dan efek biologi dari bahan kimia tersebut dipakai metode pemantauan biologi atau biological monitoring. Selanjutnya yaitu pengertian biomonitoring. Biomonitoring adalah pengujian sampel dari manusia seperti darah dan air kemih untuk mengetahui metabolisme kimiawi. Kapasitas ini adalah kunci dari fungsi inti untuk efektivitas sebuah laboratorium kesehatan masyarakat. Tanpa biomonitoring, diagnosis dan pengobatan terhadap paparan bahan kimia dapat tertunda. Biomonitoring sendiri adalah alat yang penting untuk mencegah penyakit. Ketika hal ini dikombinasikan dengan usaha penelusuran penyakit, biomonitoring memungkinkan petugas kesehatan masyarakat untuk mengerti dengan lebih baik apa, di mana, dan kapan keterpaparan terjadi. Hal inilah yang dikaitkan dengan faktor-faktor lingkungan. Dalam hubungannya dengan risiko terhadap kesehatan, pendekatan pemantauan biologi dan pemantauan ambien terhadap risiko kesehatan dapat dinilai dengan beberapa cara. Cara tersebut antara lain membandingkan hasil perhitungan parameter dengan nilai perkiraan maksimum yang diperkenankan, yaitu threshold limit value atau biological limit value. Seperti halnya pemantauan ambien, maka pemantauan biologi suatu paparan merupakan aktivitas pencegahan yang sangat penting untuk mendeteksi efek akibat bahan kimia. Hal ini disebut sebagai aktivitas surveillance kesehatan atau health surveillance, khusus untuk petanda biologi yang peka. Suatu pemantauan biologi bertujuan untuk mendeteksi tanda keracunan secara dini sebagai aktivitas pencegahan. Nah, ini merupakan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mengukur suatu parameter dan waktu pengambilan sampel. Yang pertama yaitu sifat fisikokimia dari bahan, kedua kondisi paparan, ketiga parameter toksikinetik meliputi distribusi, biotransformasi, dan eliminasi. Kemudian yang keempat itu sensitivitas dari metode analisis. Yang kelima gangguan kesehatan. Yang keenam dosis organ. Dosis organ ini besar dosis pada organ. Kemudian dosis target yaitu besar dosis pada sasaran. Kemudian selain uji pengukuran dari bahan kimia atau metabolit di dalam media biologi, ada tes lain yang termasuk uji biologi,
yaitu yang pertama, uji yang didasarkan pada tidak adanya kelainan biologi. Sebagai contoh, pengukuran aktivitas eritrosit, kolisneterase. Kemudian yang kedua, uji pengukuran bahan kimia yang terikat pada molekul sasaran. Sebagai contoh, uji karboksi hemoglobin pada masyarakat sekitar industri. Nah, secara umum, istilah biomonitoring ini dipakai sebagai alat atau cara yang penting dan merupakan metode baru untuk menilai suatu dampak pencemaran lingkungan. Istilah yang lebih spesifik adalah monitoring biologi. Di dalam praktek, menggunakan monitoring biologi ini untuk memonitor populasi yang terpapar oleh bahan polutan di tempat kerja maupun di lingkungan kerja. Nah, untuk kegiatan monitoring dapat dipakai untuk mengevaluasi risiko kesehatan yang berhubungan dengan bahan polutan. Dikenal ada 3 jenis monitoring. Yang pertama yaitu monitoring ambien untuk menilai risiko kesehatan. Monitoring ambien tersebut digunakan untuk memonitor paparan eksternal dari bahan kimia untuk mengetahui berapa kadar bahan kimia di dalam air, makanan, dan udara. Untuk risiko kesehatan dapat diperkirakan atau diprediksi berdasarkan batas paparan lingkungan, misalnya threshold limit value dan time withheld average dari suatu paparan. Selanjutnya yaitu yang kedua, monitoring biologi dari paparan. Monitoring biologi suatu paparan adalah pemantauan suatu bahan yang mengadakan penetrasi ke dalam tubuh dengan efek sistematik yang membahayakan. Monitoring biologi dari suatu paparan dapat dipakai untuk mengevaluasi risiko kesehatan. Monitoring biologi tersebut dilaksanakan dengan memonitor dosis internal dari bahan kimia, misalnya jumlah dosis efektif yang diserap oleh organisme. Risiko terhadap kesehatan diprediksi dengan membandingkan nilai observasi dari parameter biologi dan biological limit value atau biological export index. Yang ketiga, monitoring biologi dari efek toksikan. Untuk tujuan monitoring biologi dari efek toksikan yaitu memprediksi dosis internal untuk menilai hubungannya dengan risiko kesehatan, mengevaluasi status kesehatan dari individu yang terpapar, dan mengidentifikasi tanda efek negatif akibat suatu paparan, misalnya kelainan fungsi paru. Masuk ke dalam macam biomonitoring. Yang pertama ada biomonitoring logam. Logam berat merupakan salah satu bahan pencemar yang dapat mengurangi kualitas perairan. Untuk itu, maka diperlukan metode untuk mengevaluasi pemantauan kualitas perairan sebagai kepentingan universal manusia. Selama beberapa dekade terakhir, biomonitoring telah banyak digunakan sebagai pendekatan untuk mengestimasi status pencemaran logam berat di berbagai lingkungan. Biomonitoring adalah penggunaan suatu spesies tertentu yang dapat memberikan informasi terkait dengan status pencemaran lingkungan oleh logam berat tertentu berdasarkan analisis matriks lingkungan, analisis jaringan dan molekul organisme yang terpapar logam berat, dan efek kepada manusia. Nah, biomonitoring logam ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan suatu media untuk menentukan bahan logam. Media yang dipakai antara lain darah atau urin, jaringan tubuh, kemudian ikan, binatang invertebrata, dan tanaman perairan. Di sini ada beberapa logam yang bisa ditemukan. Yang pertama ini logam yang ditemukan pada darah atau urin mengandung cadmium, zat besi, mangan, tembaga, merkuri, zinc. Kemudian logam berat di atmosfer ditemukan pada jaringan burung, ada partikel timbal, kadmium, arsen, merkuri. Logam berat tersebut berasal dari pabrik pengawasan logam dan secara tidak langsung burung memakan serangga dengan yang terkontaminasi oleh logam berat. Tempat akumulasi logam berat di dalam tubuh burung terletak pada jaringan dan bulu burung. Yang ketiga, logam berat di perairan yang ditemukan pada ikan. Ada kromium, tembaga, timbal, zinc. Nah, logam tersebut akan meningkat kadarnya apabila peningkatan BOD di perairan.
yaitu logam berat di perairan yang ditemukan pada binatang invertebrata. Di sini ada kromium, kadmium, tembaga, timbal, kobalt, nikel. Nah, adanya logam berat tersebut pada tubuh invertebrata merupakan indikator tercemarnya lingkungan. Yang kelima, tanaman perairan dan tanaman darat dapat dipakai sebagai bioindikator lingkungan yang terkontaminasi oleh logam berat. Pabrik pengecoran besi yang mengeluarkan bahan pencemar udara logam berat dapat dideteksi pada tanaman dengan analisis neutron aktif analisis. Selanjutnya yaitu biomonitoring zat organik. Akumulasi zat organik pada beberapa spesies mamalia merupakan bioindikator yang potensial untuk mendeteksi pencemaran lingkungan. Beberapa zat organik yang dipakai indikator yaitu yang pertama perubahan non-protein sulfhidril pada sel liver dari tikus sebagai indikator terpapar oleh pestisida. Kemudian yang kedua, meningkatnya bilirubin pada tikus menunjukkan adanya paparan oleh trinitrotoluene atau TNT. Kemudian yang ketiga, terdapatnya hubungan antara pencemaran lingkungan dengan polifluorid bifenil, PCB, dioksin, dan furan pada manusia. Kemudian yang keempat, terdapatnya dioksin, furan, PCB, DDE, dan lindane pada telur burung sebagai indikator tercemarnya lingkungan oleh zat organik. Yang kelima, terakumulasinya PCB, pestisida, dan bahan antropogenik pada tubuh ikan sebagai indikator tercemarnya ekosistem perairan. Yang keenam, meningkatnya aktivitas mixed function oxidase MFO pada ikan di sungai yang tercemar oleh bahan organik, PAH, dioksin, dan PCB. Yang ketujuh, aktivitas xenobiotik DNA adat Cotrom P450 induksi dan oral hidrokarbon hidroksilase pada ikan dipakai sebagai biomarker pencemaran pantai oleh PCB dan DDT. Yang kedelapan, mengurangnya komunitas phytoplankton dapat dipakai sebagai biomonitoring pencemaran pestisida dalam perairan. Yang ketiga, merupakan biomonitoring limbah cair. Nah, ada beberapa studi toksisitas yang dipakai untuk menilai buangan limbah cair, antara lain pemakaian bakteri dan pemakaian invertebrata. Limbah pabrik kertas yang mengandung bahan kimia pemutih dilakukan studi memakai biota air, misalnya ikan. Cara baru untuk menilai kualitas air laut yang terkontaminasi oleh bahan kimia pemutih adalah dengan cara bioassay, antara lain uji inhibisi pertumbuhan alga dan uji larva biota air. Sebagai contohnya, biomonitoring limbah cair, salah satunya adalah pengawasan pencemaran keadaan lingkungan di perairan Lombok, khususnya pencemaran oleh logam berat perlu dilakukan karena adanya pertambangan yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara yang membuang limbah tailingnya ke laut. Oleh karena itu, sebaran atau akumulasi logam berat tersebut perlu dimonitoring secara terus-menerus. Pengukuran suhu, salinitas, kekeruhan, pH, logam berat pada alga dan air dengan metode biomonitoring alga perlu dilakukan. Pada kasus ini, peneliti mencoba memonitoring parameter fisika kimia yang mencakup pH, suhu, kekeruhan, salinitas, dan berat Pb dalam air, serta parameter biokimia yang meliputi kandungan Pb dalam alga coklat. Sehingga peneliti bisa mengetahui bagaimana keadaan biomonitoring kondisi perairan Sampah Nae di Lombok Timur, Buak Selong Belana, Lombok Tengah, kemudian Nipah itu di Lombok Utara dilihat dari parameter fisika, kimia, dan biokimia. Kemudian yang keempat merupakan biomonitoring pencemar udara. Perubahan ambien atmosfer oleh adanya bahan pencemar udara akan dapat mempengaruhi kehidupan tanaman. Daun pinus jarum dapat dipakai sebagai indikator pencemaran
alifatik hidrokarbon. Dengan pemeriksaan gas kromatografi ditemukan bahwa kadar hidrokarbon lebih tinggi pada daun pinus yang berumur tua. Tanaman tingkat rendah antara lain Lichen Parmalia sulcata dapat sebagai indikator pencemaran udara. Dengan demikian, maka lichen dapat dipakai sebagai biomonitoring untuk pencemaran udara. Untuk indikator yang tersedia tentang pencemaran udara pada kota-kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi sekarang ini melebihi baku mutu ambien nasional untuk beberapa bahan pencemar setidaknya dalam waktu tertentu, termasuk debu atau jelangga. Kemudian pada daerah tertentu yang pada lintasannya kemudian ada timbal, belerang, dioksida, dan nitrogen oksida dengan perkiraan perkembangan dari penduduk kota dalam jumlah waktu tertentu. Tambahan kendaraan di dalam dan sekitar pusat wilayah kota utama, kondisi udara di kota-kota besar cenderung memburuk secara cepat jika tidak dilakukan tindakan tertentu. Emisi kendaraan bermotor adalah sumber yang terbesar dan sumber yang berkembang cepat dari pencemaran udara dan kerugian yang besar untuk dampak kesehatan dari debu atau jelaga dan dampak pencemaran timbal. Kemudian yang kelima merupakan biomonitoring asidifikasi. Perairan yang mempunyai pH rendah akan bersifat asam. Keasaman perairan dapat dideteksi dengan memakai biomarker biota yang hidup dalam perairan tersebut. Dalam keadaan pH rendah atau pH 3 ini, maka logam besi dan mangan akan terdeteksi dalam DOC terhadap hewan amfibi akan menyebabkan terlambatnya metamorfosa. Menurutnya, daya tahan dan menurunnya berat badan hewan amfibi. Nah, biomonitoring asidifikasi ini bertujuan untuk mengetahui bahan kimia terhadap keasaman pada perairan yang dapat menyebabkan dampak pada binatang yang berada pada lingkungan tersebut dan mencegah pencemaran lingkungan perairan akibat reaksi bahan kimia karena berkaitan dengan lingkungan yang bersifat asam. Selanjutnya yang keenam yaitu biomonitoring kesehatan manusia. Biomonitoring kesehatan manusia berkaitan dengan semua macam biomonitoring baik udara, air, limbah, dan lainnya. Karena akhir dari biomonitoring adalah untuk mencegah kesakitan pada manusia, contoh PP dan CD pada wanita yang melahirkan dilakukan dengan pemeriksaan ASI dan darah. Karyawan industri petrokimia yang terpapar dengan PAH pada pemeriksaan urin ditemukan biomarker hidroksiperin. Kemudian masuk dalam pemeriksaan kloninesterase. Nah, penggunaan pestisida untuk mengendalikan hama tanaman mengandung resiko kecelakaan pada manusia dalam bentuk keracunan kronik atau akut dan atau kematian. Beratnya tingkat keracunan berhubungan dengan tingkat hambatan kloniterase dalam darah. Kemampuan zat beracuni tubuh berbeda dengan untuk tiap zat. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang terkandung dalam racun maupun faktor di luar racun. Nah, kemampuan untuk suatu zat meracuni tubuh antara lain dipengaruhi oleh yang pertama sifat fisik dan bahan kimia seperti gas, uap, debu, kabut, foam, awan, dan asap. Yang kedua, dosis atau jumlah konsentrasi racun yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, lama pemaparan. Yang kelima, jaringan tubuh dan jenis pelarut. Yang kelima ini merupakan jalan masuknya racun ke dalam tubuh seperti pernafasan, pencernaan, kulit, selaput, lendir. Yang keenam merupakan faktor host atau
penjamu seperti umur, jenis kelamin, derajat kesehatan tubuh. Selanjutnya yaitu klasifikasi tingkat keracunan berdasarkan persentase cholinesterase dalam darah menurut Sumaur 1987, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas cholinesterase dalam darah antara 76% sampai 100% belum dianggap suatu keracunan, sehingga tenaga kerja masih dapat terus bekerja dan dilakukan pemeriksaan ulang di waktu yang dekat. Yang kedua, aktivitas cholinesterase dalam darah antara 51% sampai 75% kemungkinan ada keracunan, sehingga tenaga kerja perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ulang, dan bila telah dipastikan, maka tenaga kerja tersebut masih boleh bekerja selama 2 minggu. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang. Yang ketiga, aktivitas cholinesterase dalam darah antara 26% sampai 50%. Dapat diartikan telah terjadi keracunan yang gawat jika diyakini tenaga kerja tersebut tidak boleh bekerja dengan pestisida dari golongan apapun juga. Tenaga kerja tersebut harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan dari dokter bila terlihat tanda-tanda ia sakit. Yang keempat, aktivitas cholinesterase dalam darah pada kadar 0% sampai 25% telah terjadi keracunan sangat gawat sehingga tenaga kerja tidak boleh bekerja dan harus menjalani perawatan dan pengobatan dokter. Kemudian masuk ke dalam pemeriksaan cholinesterase darah. Pemeriksaan kadar cholinesterase darah pada manusia menggunakan tintometer kit. Alat, bahan, dan cara pemeriksaannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat yang diperlukan. Di sini ada alat pengambil darah, yaitu autoclip, micropipet atau clinipet, kemudian ada tabung reaksi. Yang ketiga itu ada komparator dan cholinesterase komparator DIX. Untuk bahannya bromthimetol blue, BTP, kemudian asetylcholine pectrolat, ACP, Aquades bebas CO2, kemudian ada alkohol 70%. Untuk cara kerjanya yaitu pembuatan larutan asetylcholine pectrolat. Larutan ini harus selalu dibuat baru karena larutan asetylcholine pectrolat dalam air tidak dapat bertahan lama sehingga harus digunakan. Nah, ini akan terjadi perubahan pH. Kemudian pengambilan sampel darah. Sampel darah diambil dari ujung jari, jari telunjuk, bisa jari tengah atau jari manis yang ditusuk dengan autoclip. Nah, sebelum ditusuk sekitar jari dibersihkan dengan alkohol 70% agar bebas kuman. Selanjutnya, jari ditusuk dengan autoclip. Tekan jari sampai berdarah keluar. Lalu gunakan micropipet atau clinipet untuk menghisap darah sebanyak 0,0 cc. Kemudian pemeriksaan sampel. Untuk pemeriksaan sampel di sini menyiapkan tabung reaksi dan isi dengan 0,05 ml larutan BTB. Ambil sampel darah sebanyak 0,01 cc, masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kocok secara perlahan. Tambahkan larutan ACP sebanyak 0,05 ml ke dalam tabung dan kocok perlahan. Kemudian pindahkan isi tabung ke dalam kuvet yang tersedia pada alat komparator. Tempatkan kuvet ini pada ruangan sebelah kanan dari komparator dan mencari warna yang sama dengan warna yang ada di dalam DIX. Kemudian perhatikan berapa persen aktivitas cholinesterase yang tertera pada alat komparator. Yang selanjutnya yaitu larutan tersebut dibuang campuran dalam kuvet dan bilas kuvet sampai bersih, lalu keringkan. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun kurang jelas dalam saya mempresentasikan. Terima kasih. Om Santi Santi.